Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Anwar dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat amsal Al-Qur'an. Manfaat yang pertama yaitu menonjolkan sesuatu makul atau yang hanya bisa dijangkau dengan akal abstrak dalam bentuk konkret dapat dirasakan oleh panca indera manusia sehingga akal mudah menerimanya. Sebab-sebab pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta dengan riya, di mana ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatannya itu. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan dia bersih atau tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dari surah Al-Baqarah ayat 264. Dan manfaat yang kedua, menyikapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Misalnya, mereka yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang mau kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang menarik lagi indah dalam ungkapan yang padat seperti amsal kaminah dan amsal mursalah dalam ayat-ayat di atas. Dan yang keempat, mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai dengan isi masal. Jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa, misalnya Allah membuat masal yang keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan keadaannya kebaikan yang banyak. Allah berfirman, yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa dia yang mengkehendaki, dan Allah meluaskan karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Dan manfaat yang kelima, menjauhkan atau tanfir kebalikan. Nomor 4, jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa, misalnya firman Allah tentang larangan bergunjing, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang keenam, untuk menguji orang yang diberi masal seperti firman Allah tentang para sahabat yang artinya, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkalkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Surah Al-Fat ayat 29. Demikianlah keadaan para sahabat pada mulanya, mereka hanya golongan minoritas, kemudian tumbuh berkembang hingga keadaan semakin kuat dan mengagumkan hati karena membesarkan mereka. Yang ketujuh, manfaat yang terakhir, untuk menggambarkan atau dengan masal itu sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya masal tentang keadaan orang yang dikaruniai kitabullah tapi ia tersesat jalan yang hingga tidak mengamalkannya, dalam ayat yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing
Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidah, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ayat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang Amsal Quran, manfaat Amsal Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.